Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Mari saya undang bagi berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita satu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini, Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, bulan yang baru Tuhan berikan. Minggu pertama Tuhan boleh kami datang kembali ke tempat ini, Tuhan, memuji, menyembah, dan bersyukur hanya kepada Engkau, Tuhan. Bapa, berkati ibadah kami pagi hari ini, Tuhan. Dari awal sampai akhir, nama Yesus hanya yang kami tinggikan dan kami muliakan. Bahkan duduk sehidangan Engkau dalam perjamuan kudus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Kau layakkan kami pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Engkau yang memberkati buat setiap umat-Mu, jemaat-Mu dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun, berkumpul bersama memuji dan menyembahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau Tuhan akan berikan firman-Mu, dan kami pulang buat firman-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang diberkati dan percaya, kita bersama berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan dengan duduk kembali dengan perlahan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Pujian dan sembah kami bawa pagi hari. Angkat pujian dengan iman kata. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami Tuhan, berkati hidup. Dari awal lebih lagi katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu. Kau yang memberkati kami. Mari kita angkat tangan, kita katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus,
Jemaat Tuhan katakan segala pujian dengan iman katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadirkan benar Tuhan. Umatmu mengangkat suara memuji menyembah sekali lagi dengan iman, dengan segenap hati akan puji. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Hanya pujian yang kami bawa bagi kami, persembahan kami. Ya, ku datang sujud di hadapanmu. Jimu lembah buahnya lebih lagi ku segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam ini, ku datang sujud di hadapanmu.
sekali lagi dengan iman. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan Kau Raja segala raja. Hanya di dalam nama Yesus kami masuk lebih dalam lagi memuji bersorak-sorai. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati kita bersama berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Sapa kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan kita dahsyat. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Ada pujian lama Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa akan pujian. Amin. Siapa dari buat Tuhan? Hey. Sama-sama katakan. Semua orang harus tahu. Hey. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Katakan semua. Semua orang harus tahu. Hey. Semua orang harus tahu. Hey. Semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Angkat tangan kita, katakan Yesus. Yesus kawan yang sejati. Bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Versi Mandarin bagus sekali. Katakan Yesus sendiri. Sekali lagi katakan Cenderui kau Yesus sendiri. Angkat tangan kita, katakan hey. Tak secintaan yang kuat, sekutu pada hey. Wan tentukan tentukan
siapa Yesus. Sekali lagi dengan iman, semua orang harus tahu siapa Yesus. Katakan, ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya? Katakan dengan iman. Hey, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hati. Katakan, anak-anak. Yesus. Yesus namanya. Amin. Menyucikan. Bahkan mati. Untuk tebus dosa saudara. Tebus dosa membuktikan. Dari awal dari masa-masa, anak-anak. Yesus, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, pasang membuktikan. Katakan, jujurku tak tahu, jujurku tak tahu, jujurku tak suka. Yesus selesai. Sekali lagi semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Amin. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Salah-salah kemuliaan bagi Tuhan adalah kita yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Sapa kiri kanan, katakan siapa namanya? Yesus. Semua orang harus tahu siapa nama Yesus. Kita pulang, kita sampaikan pada orang-orang yang tidak mengenal Yesus dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah. Bersyukur
Kami perlahan Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Hari ini terlambat dalam jalanku, aku tahu Engkau berserta. Bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sabar bagiku, selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah iman. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan. Saya silakan hambanya Pastor Hidayat. Lebih lagi dengan iman katakan kami bersyukur. Dan bersyukur, Kau jadikan sabar bagiku, ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku, hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Sekali lagi teman-teman, ku bersyukur. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sabar bagiku, ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku, hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu, hidupku Tuhan, hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu, hidupku milikmu Tuhan, hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena kami dimilikimu Tuhan Yesus. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang dapat kami persembahkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, luar biasa. Satu bulan Tuhan peliharakan kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan memberkati rumah tangga kami, Tuhan memberkati kesehatan kami, Tuhan memberkati anak-anak kami yang sekolah, yang studi, baik yang ada di Jakarta, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami dimiliki oleh Engkau. Terima kasih Bapa.
buat hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang sehat saat kami bangun pagi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cuaca yang begitu bersahabat, keamanan yang kondusif di Jabodetabek, bahkan di sekitarnya, sehingga tidak menghalangi kami untuk datang beribadah kepada Engkau. Bahkan kami mau duduk seidangan bersama dengan Engkau. Satu kehormatan yang datang daripada Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan kami selalu diingatkan saat kami melangkah memasuki bulan yang baru ini. Itu kami selalu mengingat akan kasih dan korban yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapak. Terlebih lagi saat ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman. Urapi kami Roh Kudus, agar supaya kami bukan hanya sebagai seorang pendengar, kami bukan hanya merenungkannya, kami bukan hanya menyimaknya, tetapi kami boleh menjadi pelaku, bahkan menjadi saksi daripada kebenaran firman. Demikian juga hamba-Mu mohon, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, bela hamba-Mu, bela firman-Mu, biar firman yang Hamba sampaikan disertai dengan kuasa urapan-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan ya Tuhan. Kami yang susah dalam nama Yesus dihiburkan oleh kebenaran firman. Kami yang terikat dalam nama Yesus dilepaskan oleh kebenaran firman. Bahkan kami yang belum menikmati berkat Tuhan, kami percaya saat kami mendengarkan kebenaran firman, tingkap langit-Mu terbuka, berkat-Mu tercurah atas semua ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah. Hamba-Mu siap memberitakan, dan hamba-Mu percaya umat-Mu, jemaat-Mu siap mendengar dan melakukan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam persekutuan bersama kuasa-Mu ya Roh Kudus, kami alaskan doa syukur kami dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Shalom saudara. Kita sudah terus ya maju hari demi hari saudara. Sudah memasuki bulan Oktober saudara. Dalam beberapa waktu yang akan datang kita kembali akan merayakan Natal saudara Tuhan. Tanpa terasa saudara semuanya. Tapi kalau kita bisa melewati semua ini, menapaki semua ini saudara kasih Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin saudara. Amin. Semua karena berkat Tuhan, bukan buat gagah kita. Puji Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita mau dengar beberapa firman Tuhan, ayat-ayat yang saya mau sampaikan buat saudara. Kita buka terlebih dahulu Matius 12. Matius 12 ayat 22. Matius 12 ayat 22 sampai 24 saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Dia bukan cuma kerasukan setan, tapi buta dan bisu, saudara. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Amin, saudara. Amin. Ayat 23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Kita buka Roma 14. Roma 14 ayat 4
Ya, sebetulnya kita baca seluruhnya, tapi saya loncat-loncat ya, saudara kasih Tuhan. Tapi kita bukan butuh loncat supaya saya ambil poinnya aja, saudara kasih Tuhan. Roma 14 ayat 4, firman Tuhan berkata, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuannya, ya, urusan Tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Amin, saudara. Ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Amin. Berbahagia orang mendengar, merenung, menyimak, serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, dalam beberapa bulan ini, saudara kasih Tuhan, saat saya mendapat undangan saudara dalam pertemuan, ya, seringkali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, saudara kasih Tuhan, dalam forum diskusi ini, saudara kasih Tuhan, itu pertanyaan-pertanyaan yang ya pertanyaan-pertanyaan klasik lah begitu, saudara. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah lalu, sudah lama, yang memang nggak pernah ada jawaban yang pasti, saudara kasih Tuhan. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu mereka berkata, boleh nggak sih orang Kristen itu minum minuman yang mengandung alkohol, termasuk wine? Boleh nggak sih? Boleh nggak sih orang Kristen itu merokok? Boleh nggak orang Kristen bekerja di perusahaan rokok atau berjualan rokok? Bolehkah orang Kristen itu bergaul atau dekat dengan lawan jenis yang tidak seiman? Bolehkah orang Kristen melaporkan sesama orang Kristen ke polisi? Bolehkah orang Kristen berkunjung ke diskotik, nightclub, bahkan ke lokasi pelacuran, saudara, dalam rangka menginjil, saudara kasih Tuhan? Ini pertanyaan-pertanyaan. Bahkan ada yang bertanya, boleh nggak sih orang Kristen itu nonton bioskop? Padahal dalam beberapa hari ini sedang viral, ya saudara, di WA kita suruh nonton supaya jangan sampai itu film ini di-cut nanti, saudara, nggak boleh lagi beredar. Ya Pak ya, kan disuruh nonton tuh, saudara, soal lahirnya Ishak dan Ibrahim, saudara kasih Tuhan. Kita disuruh nonton, saudara kasih Tuhan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini, saudara. Boleh nggak sih orang Kristen itu memberikan persepuluhan, memberikan diakonia, memberikan pembangunan, sampai hal-hal yang demikian, saudara? Itu selalu terdengar dalam setiap forum-forum kekristenan ini, saudara. Ya. Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sering kita dengar. Dan biasanya pertemuan-pertemuan ini makan waktu yang panjang, saudara. Karena apa? Karena ada yang pro, ada yang kontra, saudara kasih Tuhan. Ada yang bertanya, saudara kasih Tuhan, mana dasar ayatnya, saudara, mana dasar-dasar Alkitabnya, saudara kasih Tuhan. Bukankah bisa begini, begitu, saudara? Bukankah ada pengecualian, saudara kasih Tuhan? Memang perdebatan ini makan waktu yang panjang, saudara kasih. Tapi juga nggak ada solusinya, saudara. Nggak ada, saudara kasih. Nggak ada jalan yang mereka berikan dengan baik, saudara. Bahkan, saudara, akhirnya, saudara, satu dengan yang lain saling menghina, saling menghakimi, saudara kasih Tuhan. Selesainya ya cuma karena istirahat makan, bubar aja, saudara, pada pulang, karena nggak ada
yang harus mau dibahas lagi, saudara. Selalu pertanyaan-pertanyaan demikian. Mark Twain itu pernah menulis kata-kata yang syarat dengan sindiran terhadap gereja, saudara. Mark Twain itu berkata, saudara, bahwa dia pernah mengadakan satu eksperimen, percobaan, saudara. Dia mengadakan satu percobaan di mana dia taruh anjing dan kucing itu di dalam satu kandang, saudara kasih Tuhan. Ternyata anjing kucing ini saudara, akur-akur aja. Padahal kita tahu anjing sama kucing itu kan, kalau ketemu kan selalu berantem, saudara kasih Tuhan. Tapi waktu diadakan percobaan, akur-akur tuh kucing sama anjing ini, saudara. Akhirnya besoknya dia masukin lagi, saudara. Dia masukin monyet, dia masukin babi, dia masukin kambing, dia masukin burung, saudara. Satu kandang, saudara. Dan dia lihat akur-akur aja tuh semua binatang, saudara. Akur semuanya, saudara. Enggak ribut, saudara. Yang gonggong ya gonggong, yang kukuruyuk ya kukuruyuk, saudara kasih Tuhan. Akhirnya dia coba, saudara kasih Tuhan. Dia masukkan semua denominasi gereja, satu-satu gereja, saudara, yang berlainan denominasinya, dia taruh di dalam satu gedung, saudara. Sebentar ribut, saudara kasih Tuhan. Sebentar udah berantem, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tulisan Mark Twain ini memang menjadi salah satu realita yang terjadi pada banyak gereja hari-hari ini. Ya, ya. Oh, hari-hari ini ya, saudara, satu dengan lain saling menghakimi, saudara. Nah ini, saudara kasih Tuhan. Kalau kita mencari jeleknya seseorang, kalau kita mencari jeleknya satu gereja, ya saudara, pasti ketemu. Ya, saudara, nggak ada yang sempurna. Kita nggak ada yang sempurna, saudara kasih Tuhan. Gereja pun nggak ada yang sempurna, saudara. Tapi kalau kita cari yang baiknya seseorang, saudara, kalau kita cari baiknya dari satu gereja, saudara, ketemu baiknya juga. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Contohnya, saudara, Ananias itu melihat Saulus, saudara, wah ini orang bahaya nih. Bahaya nih. Lebih baik cari penembak misterius saya, tembak aja langsung, jeger. Ya, saudara. Karena apa, saudara? Saulus itu dia masuk ke rumah demi rumah, saudara, dari pintu ke pintu, dia seret laki-laki, perempuan, saudara, dimasukin penjara. Ya Pak ya, itu dalam Kisah Rasul, nanti saudara baca di rumah. Ya, saudara kasih. Tapi beda. Waktu Yesus melihat Saulus, saudara, ini orang hebat, ini orang berkobar-kobar untuk mengabarkan Injil kepada raja-raja, kepada bangsa-bangsa lain, saudara kasih. Dan ternyata benar, saudara, Saulus akhirnya menjadi seorang rasul yang besar, saudara. Amin, saudara. Kalau kita cari jeleknya, kita cari kekurangannya, semuanya ada, saudara kasih. Semua ada kurang lebihnya, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ingat baik-baik, saudara, bahwa tidak ada di antara kita yang terlalu baik. Nggak ada yang terlalu baik, saudara. Sehingga Tuhan itu tertarik untuk menyelamatkan kita. Nggak ada. Tidak ada di antara kita yang terlalu saleh, sehingga Tuhan itu memilih kita. Tidak ada di antara kita yang terlalu hebat, sehingga Tuhan mau memakai kita sebagai alat. Nggak ada, saudara. Tidak ada di antara kita yang terlalu rohani, sampai seisi surga itu berpaling kepada kita, saudara. Nggak ada. Satu-satunya alasan Tuhan menyelamatkan kita cuma karena kasih karunia. Amin, saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Semua cuma karena kasih karunia, kasih anugerah Tuhan kepada kita. Contohnya dalam Matius 20. Matius 20 ayat 1 sampai 16, tapi kita nggak usah baca, ini buat PR. Nanti saudara pulang di rumah saudara baca, saudara. Ini cuma mengenai, saya kasih contoh, saudara, perumpamaan Yesus tentang pekerja upahan, saudara kasih Tuhan.
Memang ini nggak masuk akal, saudara kasih Tuhan. Tidak masuk akal secara hitung-hitungan, secara ekonomi, saudara kasih Tuhan. Bukan berarti Yesus itu tidak ngerti, saudara, ilmu ekonomi, atau Yesus nggak ngerti UMR. Ya, saudara kasih Tuhan. Bukan, saudara kasih Tuhan. Justru perumpamaan yang ganjil inilah yang menjadi maksud dari utama daripada Yesus, yang mana Yesus itu hendak mengajarkan kepada kita bahwa kasih karunia, kasih anugerah tidak bisa dihitung, saudara kasih Tuhan, nggak bisa dihitung. Seperti kita menghitung upah, saudara kasih Tuhan. Kasih karunia tidak bisa dihitung secara matematika, saudara. Bagaimana mungkin seorang yang bekerja 1 jam mendapat upah sama dengan yang bekerja 1 hari yang penuh, saudara kasih Tuhan. Bagaimana mungkin seorang gembala mau meninggalkan yang 99 yang baik-baik, saudara, untuk mencari 1 yang sesat, yang nakal ini, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan. Kita heran, saudara kasih Tuhan. Kenapa Tuhan mau demikian, saudara kasih Tuhan? Kita heran, kenapa Tuhan itu mau memilih Yakub, seorang penipu ulung, daripada memilih Esau, saudara kasih Tuhan. Udah ketahuan, Yakub namanya aja penipu, saudara. Penipu ulung. Tapi kenapa, saudara, Tuhan pilih Yakub daripada Esau? Saudara kasih Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kekuatan yang supranatural kepada Simpson, saudara? Padahal Simpson itu tukang bikin onar, tukang main pelacur. Firman Tuhan menulis, saudara kasih Tuhan. Tapi Tuhan berikan kekuatan yang supranatural kepada Simpson. Saudara, jangan sampai kita terjebak dengan konsep adil untuk mengukur layak tidaknya kita menerima sesuatu dari Tuhan. Ya. Karena konsep adil seringkali bertentangan dengan kasih karunia. Bertentangan, saudara. Konsep adil selalu berhitung, kasih karunia tidak bisa dihitung dengan konsep. Konsep adil selalu berdasar dari apa yang telah kita usahakan. Kalau gue baik sama lu mestinya baik lagi dong sama gue. Kalau lu kasih gue baru kasih. Ya Pak ya? Ya, itu konsep adil, saudara kasih Tuhan. Tapi bukan demikian dengan Tuhan, saudara. Bukan soal mana yang boleh, saudara, mana yang nggak boleh, mana yang lebih dulu, mana yang belakangan, saudara, mana yang terakhir. Bukan demikian, saudara. Bukan soal ke bioskop, boleh apa enggak. Bukan soal minum alkohol. Saya pernah pengalaman mengenai alkohol nih, saudara. Dulu waktu satu saat kita berkumpul, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan semua, saudara, ya, kumpul, saudara. Waktu itu sedang di Australia, saudara. Kita sedang di Australia, kita lagi kumpul. Nah, teman saya ini salah satunya, dia pergi ke Sydney, dia beli wine, saudara kasih Tuhan. Sampai di rumah, nih wine, ayo kita minum yuk, rame-rame kita minum, saudara kasih Tuhan. Begitu dibuka, cekrek, saudara, baru dibuka. Hamba Tuhan ini, gembala saya, saudara kasih Tuhan, ribut, jangan minum. Kamu kan tahu itu minuman alkohol, buang, dibuang, saudara, ke wastafel, saudara. $300 Aussie, buang. Waktu saya ke Prancis, rame-rame juga, saudara kasih Tuhan. Maksudnya, wih, lu beli wine nih? Bukan buat gua. Buat siapa? Bukan soal boleh nggak bolehnya, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara. Biar kita sendiri yang merenungkannya, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kasih karunia itu semata-mata anugerah daripada Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Amin.
bukan sesuatu yang kita usahakan. Kita semua membutuhkan kasih karunia. Hanya tiap orang itu menerima kasih karunia berbeda-beda. Amin, saudara. Ada yang bisa, saudara kasih, ada yang nggak bisa, saudara kasih Tuhan. Bukan semuanya, saudara kasih Tuhan. Ya. Kalau anak cucu saya, Nelson itu, saudara kasih Tuhan, dia nggak pernah belajar piano, nggak pernah belajar. Tapi dia bisa main, saudara kasih Tuhan. Ya. Dia bisa main. Dia cuma belajar dari YouTube. Dia ikutinnya centang. Dia beraniin diri aja, saudara kasih. Bisa, saudara kasih Tuhan. Ya. Dia tahu bisa, gurunya saudara tahu ini anak bisa, saudara. Disuruh main, saudara. Tampil lagi, pede aja lagi, saudara kasih Tuhan. Ini anak, saudara. Dia main aja, saudara kasih Tuhan. Main, saudara. Itu kasih karunia. Bukan karena kita bisa, nggak bisa. Bukan karena kita hebat apa segala, saudara. Bukan demikian. Ya. Kasih karunia itu kepada siapa Tuhan mau berikan kepada kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Gembala sidang saya bukan gembala sidang waktu itu. Ya. Kan saya juga gembala sidang, tapi bukan gembala sidang saya. Dia ada petugas di Batam, saudara kasih. Petugas di Batam, dia lihat ada Asahi bir. Itu kan Asahi kan ada yang zero ya, saudara. Ya, ada yang nggak beralkohol ya, saudara. Tapi orang lihat begitu, saudara, viral, saudara, sampai di skors. Dia bilang, bukan minum, itu bukan bir, itu yang zero. Pokoknya karena Asahinya, saudara. Nah itu, saudara. Kasih karunia bukan karena kita itu bisa, bukan karena kita hebat sehingga seluruh seisi sorga itu berpaling kepada kita sehingga kita dipakai, kita diangkatnya. Tidak, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara. Mari saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini, saudara kasih Tuhan, saya cuma mau sampaikan tema khotbah ini, yaitu kasih anugerah, saudara. Bukan soal boleh tidaknya, saudara kasih Tuhan. Saudara, ya tidak usah diributkan hal-hal yang demikian. Saudara mau bawa persembahan, silakan. Saudara nggak mau bawa, nggak jadi masalah kok. Ya, saya tetap berdoa buat saudara. Ya. Saudara mau kasih persembahan pembangunan, nggak boleh loh, saudara. Ada gereja yang nggak boleh. Saudara itu rampok kita katanya. Loh. Ya, saudara kasih Tuhan. Nah ini. Semua itu kasih karunia. Kalau kita bisa memberi itu semua kasih karunia. Amin, saudara. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat, bukan, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara juga tahu sih, saya nggak ada dasar untuk jadi hamba Tuhan. Saya dulu suruh ngarang aja, saudara kasih, nggak bisa. Bukan berarti saya sekarang udah bisa, saudara. Belum, tetap gemetar aja, saudara. Dan saudara lihat tangan saya entar beginilah, entar begitulah. Itu supaya mengalihkan, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara. Semua kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita mau duduk sehidangan bersama dengan Tuhan. Kalau kita bisa makan tubuh darah Tuhan hari ini, semua itu juga karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Kita mau persiapkan diri kita, saudara kasih Tuhan. Sekiranya saudara belum dibaptis, saya tetap mengundang saudara untuk kita bersama-sama makan, minum tubuh darah Tuhan. Amin, saudara. Nanti saya kasih kesempatan saudara untuk saudara berdoa terlebih dahulu, saudara. Saudara berdoa terlebih dahulu. Mohon pengampunan. Mungkin kita minggu-minggu yang lalu kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik melalui perkataan kita, melalui pandangan mata kita, melalui pikiran ataupun tingkah laku kita, saudara. Kita berdoa terlebih dahulu, dan saya nanti kasih kesempatan buat saudara untuk berdoa, karena kita mau makan tubuh darah Tuhan ini dengan cara yang benar. Amin, saudara. Semua udah ada di tempatnya, ya, di depan saudara. Saya sudah siapkan itu semua. Si Tuhan. Terima kasih.
kita ada sebuah tanda kasih karunia. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Satu katakan Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Bagiku, hidupku hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Lebih lagi, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku Tuhan, hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku Tuhan, hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Haleluya. Di dalam hanya karena Kau, ku berhak, ku dilayakkan Haleluya, Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara mohon ampun atas pelanggaran-pelanggaran yang tanpa kita sadari sudah kita lakukan. Karena kita mau makan tubuh darah Tuhan dengan cara yang benar. Syabara-bara-bara. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Syukur kami naik
berikan bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kau layakkan kami duduk sehidangan bersama. Firman-Mu berkata Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Engkau melihat, Engkau mendengar saat ini umat-Mu jemaat-Mu berdoa. Mereka mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan tanpa kami sengaja. Oh Rabatasyata Karabaraba, kita Karabasyikata Karaba. Berdoa, saudara berdoa kepada Syikata Karabaraba. Dia Allah pengampun. Bahkan firman Tuhan berkata, semerah kipisi pun kesalahan dosa kita, saat kita datang mohon pengampunan, Dia hapus menjadi putih seperti salju. Oh Rapatasikata Karabasata Karabaraba, kita Karabasyata Karaba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum Ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan darahku yang ditumpahkan bagimu. Berbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Bagimu tiada yang mustahil. Haleluya. Oh, terima kasih bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Diangkat. Sekali lagi dengan iman. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu dalam lubuk hati kami, sehingga dengan urapan-Mu, hikmat, pengertian, kuasa daripada Engkau, kami bukan hanya merenung, menyimak, tapi kami melakukan kebenaran firman. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita satu hati dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Nah, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan umat-Mu, jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan pagi hari ini Tuhan. Untuk apapun yang kami beri pada saat ini Tuhan, dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi Tuhan. Haleluya, amin. Siap memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah perkataan dan kota perlindungan. Ku masaku bersyukur, cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi katakan ku bersyukur Tuhan. Ku selalu bersyukur, tak cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorak kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Mari kita tutup di dalam doa pada ibadah siang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada siang hari ini, firman-Mu sudah disampaikan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kasih karunia yang sudah Kau berikan kepada kami ada di dalam setiap kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Demikian juga apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau sudah mengampuni kami Bapa. Bahkan Kau sudah menguduskan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu dahsyat. Demikian juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kabar sukacita di tempat ini.
urapi dengan urapan kuasa dari Maha Kudus turun kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa untuk menyampaikan kabar sukacita kepada setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dan umat-Mu mengalami perubahan hidup di dalam kerohanian mereka masing-masing, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga untuk hamba-hamba-Mu sudah berbagian pada siang hari ini, worship leader, singer, imam-imam musik, urapi dan berkati mereka Tuhan di dalam pelayanan mereka, supaya mereka Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Demikian juga persembahan daripada umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau memberkati Tuhan. Tingkap-tingkap langit-Mu Kau sudah bukakan untuk umat-Mu, jemaat-Mu, dan umat-Mu mendapatkan berkat daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kuasa-Mu sudah bekerja begitu luar biasa. Berkati bangsa kami, berkati Tuhan pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, DPR, MPR, TNI, Polri-nya. Bahkan Kau taruh roh takut di dalam hati mereka untuk menjalankan roda pemerintahan di dalam bangsa Indonesia ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Kau jadikan bangsa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami minta dalam nama Yesus, malaikat-Mu menyertai kami, baik kami yang naik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Demikian juga Tuhan, kami rindu pulang membawa berkat daripada Tuhan. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus membungkus saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Siang Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bertemu kembali minggu depan, memuji menyembah Tuhan. 真正独立到知道，真正独立到知道，真正独立到知道，耶稣是谁？真正独立到知道，真正独立到知道，真正独立到知道，耶稣是谁？Semua